Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu seni patung. Oke, setelah kemarin di bab yang pertama kita bahas seni lukis, yang mana seni lukis termasuk mata pelajaran seni 2 dimensi, sedangkan sekarang di seni patung kita bahas mengenai karya seni 3 dimensional. Oke. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu seni patung. Artinya seni patung sendiri di sini adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya 3 dimensional yang merupakan tiruan bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Oke, jadi seni patung ini sebenarnya secara tidak langsung mirip-mirip dengan seni lukis, cuman bedanya seni lukis 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sudut saja, sedangkan seni patung 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah, dari berbagai sudut. Dan di sini patung itu sendiri merupakan tiruan bentuk manusia dan alam. Jadi mungkin seperti kita banyak lihat bahwa patung-patung ada patung tokoh siapa, tokoh A, tokoh B, misalnya tokoh pahlawan, atau ada hewan misalnya harimau, macan, burung, segala macam. Itu jadi contoh-contoh seni patungnya. Lalu pembuatannya menggunakan apa? Menggunakan berbagai teknik khusus. Tuh nanti di dalamnya tekniknya ada berbagai macam teknik, jadi tidak sembarangan. Untuk membuatnya ada berbagai teknik yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jadi kita juga harus tahu ilmunya, minimal kita bisa ada yang paling gampang, tapi itu juga disesuaikan nanti dengan bahannya. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu. Seni patung awalnya difungsikan untuk spiritual. Apa spiritual itu? Untuk keagamaan. Jadi dulunya orang dulu bikin patung itu buat keagamaan. Contoh di sejarah Nabi juga kan patung digunakan untuk disembah, sebagai berhala gitu. Jadi dulunya pada zaman Nabi pun sudah ada patung dan difungsikannya sebagai spiritual atau keagamaan. Dan saat ini berkembang untuk memperingati suatu peristiwa. Contoh misalnya ada patung atau monumen di Tegalega, monumen lautan api. Itu kan berarti untuk memperingati kejadian ketika Bandung dihanguskan menjadi lautan api contohnya, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dijadikan monumen atau patung sebagai peringatannya atau diperingati. Macam-macam seni patung. Seni patung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 dikategorikannya. Yang pertama ada patung religi. Oke, di situ ada contohnya patung Buddha. Oke. Contoh, jadi sampai saat sekarang pun di agama Buddha masih mempercayai bahwa masih ada dewa yang merasuki patung tersebut atau apalah, saya juga kurang mengerti. Yang jelas di tempat mereka beribadah pasti ada patung-patung yang seperti digambar. Jadi mereka percaya patung itu masih digunakan sebagai religi atau keagamaan. Yang kedua ada patung monumen. Oke, mungkin kamu sudah pernah lihat atau sering lihat patung di manakah itu. Oke, di situ ada patung monumen. Di sana ada burung Garuda, ada para pahlawan. Jadi di sini patung-patung mereka itu dijadikan sebagai monumen, sebagai peringatan tadi untuk memperingati suatu kejadian. Ada yang tahu kejadian atau peristiwa apa patung tersebut? Oke, silahkan bisa di komen. Lalu yang ketiga ada patung arsitektur. Oke, ini mungkin fotonya dari sudut samping, tapi mungkin sudah sangat jelas bahwa ini ada contoh kalau di kita namanya gapura. Oke, di gapura tersebut dihias. Di situ ada gambar seperti
burung, manusia yang menyerupai burung yang menempel pada gapura tersebut. Nah, itu namanya dijadikan patung arsitektur. Jadi untuk menghiasi. Menghiasi apa? Menghiasi gapura tersebut. Sedikit berbeda dengan adanya patung dekorasi di nomor 4. Patung dekorasi ada patung seorang anak yang sedang bergitar, dan penempatannya ada di sebuah taman. Jadi untuk menghiasi taman tersebut dipasanglah atau dibuatlah patung anak tersebut. Jadi itu namanya untuk menghiasi, tujuannya untuk patung dekorasi. Sedangkan yang kelima ada patung seni. Ya, jadi biasanya patung-patung seperti ini dibuat di negara Yunani kuno. Banyak patung-patung seperti ini. Jadi tujuannya untuk kesenian. Banyaknya patung seseorang yang yang badannya bagus, atletis, segala macam, dibuatlah patung kesenian. Sedangkan yang terakhir ada patung kerajinan. Di Indonesia banyak nih patung-patung kerajinan seperti ini. Jadi dibuat patung tersebut sebagai kerajinan, sebagai oleh-oleh. Jadi kita bisa membelinya, kita bisa mendapatkannya karena dijual gitu untuk khas dari daerah masing-masing. Jadi kita bisa koleksi kalau misalnya untuk oleh-oleh itu kalau bepergian. Selanjutnya di sini ada jenis seni patung. Oke, berdasarkan teknik pembuatannya terbagi dua. Yang pertama ada teknik zone deboss dan yang kedua ada teknik relief. Oke, teknik zone deboss contohnya tadi ada gambar anak yang sedang bergitar. Kalau kita putar ini patung tersebut, pasti kita bisa melihat seperti di kiri kanannya itu tidak ada alasnya lagi, tidak menempel lagi pada tembok atau apapun. Jadi hanya berkaki bertumpu pada di bawahnya. Itu namanya zone deboss. Sedangkan kalau relief, kayak saya ambil contoh daripada misalnya tugas kemarin yang sudah kalian buat menggunakan nama pada papan kayu. Oke, di sini tulisan cafe ini menempel di belakangnya ada pada kayu juga. Jadi perbedaannya adalah kalau zone deboss tidak menempel di belakangnya pada bangunan atau papan atau apapun, sedangkan relief masih ada menempel pada bahan lain. Oke, perbedaannya. Lalu teknik membuat patung. Ya, teknik membuat patung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 teknik. Di sini ada gambar, contohnya gambar ikan hiu yang terbuat dari berbagai bahan. Oke, dari berbagai bahan di sini kelihatannya seperti bahan busa yang berbagai bentuk. Ada seperti di situ potongan dari alas sepatu, karet segala macam. Nah, ini teknik yang seperti ini disebutnya adalah assembling atau merakit, teknik yang pertama. Jadi bahan-bahannya itu dari bahan-bahan sisa kita rakit, kita rancang sehingga membentuk sesuatu. Di sini contohnya menjadi seekor ikan hiu. Sedangkan yang kedua ada teknik curving atau memahat, seperti yang sudah kalian lakukan pada tugas kemarin, membuat sebuah nama pada papan. Jadi kalian pasti harus ngukir dulu namanya, dipahat, diketok-ketok, dipalu segala macam sehingga membentuk sebuah nama kalian. Sedangkan yang ketiga ada teknik modeling. Teknik modeling atau menambah. Maksudnya menambah apa? Menambahkan bahan. Menambahkan bahan di sini contoh pada tanah liat. Oke, pada bahan tanah liat kita ambil bahannya, kita bentuk pada meja putar. Misalnya bentuknya masih kurang sesuai atau harus ada yang ditambahkan, kita ambil lagi tanah liatnya, itu teknik modeling atau menambah. Sedangkan selanjutnya ada teknik butsir, teknik cor seperti kita ketahui, berarti kita harus menggunakan batuan, semen, pasir segala macam. Teknik las berarti menggunakan besi yang panas dan harus dilas. Cetak artinya menggunakan cetakan. Jadi sudah ada cetakannya, kita buat adonannya. Itu patungnya dicetak. Bahan pembuat patung terbagi ke dalam
Oke, selanjutnya bahan pembuat patung. Oke, di sini terbagi ke dalam 3 kategori. Ada bahan keras, bahan sedang, dan bahan lunak. Oke, dalam pembuatan patung ini, oke, yang pertama ada bahan keras. Yang pertama ada kayu dan batu. Kayu di sini jenisnya salah satu contoh adalah kayu jati yang sudah puluhan tahun bahkan bisa ratusan tahun tumbuhnya digunakan sebagai bahan pembuat patung. Jadi sudah sangat keras sekali, sudah sangat lemah sekali, hampir sama menyerupai batu kekerasannya. Sedangkan yang sedang ada bahan contoh kayu waru, kayu sengon, randu, dan kayu mahoni. Sedangkan yang ketiga ada bahan lunak. Di sini contoh ada tanah liat seperti apa yang digambar. Jadi orang tersebut sedang melakukan patung tanah liat menggunakan apa itu? Di tangannya menggunakan butsir. Oke. Jadi menggunakan butsir untuk membentuk tanah liat tersebut. Juga selain tanah liat bisa menggunakan lilin ataupun sabun. Nah, alat membuat patung nih tadi seperti yang dipegang oleh pada gambar tersebut. Ini ada namanya yang pertama butsir. Ini butsirnya satu set. Oke, bentuknya beda-beda, difungsikannya juga beda-beda, tergantung sesuai kebutuhannya. Selain butsir ada meja putar untuk bahan tanah liat, ada pahat, palu untuk kayu ataupun bahan semen atau batuan, lalu cetakan dan sendok. Sendok ini untuk mengambil bahan, misalnya sendok tembok itu bisa digunakan, bukan sendok makan pastinya. Oke, mungkin sekian bahasan dari saya mengenai seni patung. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.